Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada NES direkomendasikan buy 340, resisten hingga ke 370. Teknologi ada MTech buy di 1110 dan resisten hingga ke 1300. Dan ternyata ada crash pemirsa. Cukup lama saham ini kurang dibahas, kemudian juga jarang juga masuk ke dalam saham pilihan. Seberapa menarik saham crash sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, nanti kita akan coba ulas. Dan dari produsen rokok ada WIM direkomendasikan buy 1660, resisten hingga ke 1900. Pas saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama ada NES Pak, NEST. Tapi sebelum kita ulas, bisa kasih bocoran sedikit Pak Peter ini bergerak di bidang apa Pak? Saya juga kurang memahami nih untuk NES dan alasan masuk ke dalam saham pilihan. NEST ini saham yang bergerak di sarang burung ya, Iya. Pak David. Ini yang punya juga orang Semarang ini untuk NEST. Nah, cuman masalahnya bukan soal orang Semarangnya sendiri. Secara teknikal, ini NES kita lihat trennya kan sideways panjang ini ya. Nah, untuk saat ini NES ini udah breakout resistennya bagus di area support, maka ini menjadi suatu saham pilihan, salah satu saham pilihan yang saya ulas untuk di sini. Nah, NES sendiri ini kalau dilihat tadi saya kasih untuk 350 sampai 354, saat ini tutupan di 358. Jadi besok mau tawar 350 sampai 354, it's okay ya untuk NES. Targetnya di 366 sampai 370. Kemudian stop loss-nya di 340 Pak David. Baik, dari NES kita beralih ke saham pilihan kedua Pak. Dari teknologi ada MTech 1160, hari ini menguat di 3%. Dalam 4 hari terakhir MTech sudah mengalami tekanan yang cukup dalam Pak. Pada perdagangan akhir penutupan kemarin dan perdagangan hari ini, MTech mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Buy di level berapa untuk MTech? MTech sendiri kalau kita lihat secara keseluruhan juga dia masih masuk trend sideways-nya, dan dia masih di area support, tutupan di 1160. Untuk buy MTech mau tawar-tawar masih oke. Ini bisa tawar juga di 1160 sampai 1175, untuk MTech masih oke. Nah, perhatikan targetnya di 1240 sampai 1300. Bagi yang mau swing untuk MTech itu bisa di 1440 sampai 1500. Kemudian stop loss-nya sendiri ada di 1110 Pak David untuk MTech. Dalam jangka menengah Pak, setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, setelah itu lebih cenderung tertekan, supportnya masih terjaga tidak Pak? Untuk supportnya sendiri masih terjaga. Perhatikan apabila MTech di bawah 1060 ini sudah tidak menarik Pak David. Jadi acuan supportnya ada di 1060 untuk MTech. Baik, hari ini ditutup menguat di 3,11%, di 1160. Dalam sepekan terakhir ini sempat melemah di bawah level 1100-an. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Peter. Ada Crash Pak. Nah, ini Crash ini sudah lama tidak diperbincangkan Pak, kemudian juga jarang direkomendasikan. Saya sangat penasaran sekali juga kenapa Crash masuk ke dalam saham pilihan Anda, kemudian pertimbangannya seperti apa. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini menguat 6% di 346 Pak Peter. Kalau dilihat secara Crash ini, tren utamanya dia bentuknya sideways Pak David. Kemudian hari ini kenapa saya masuk ke saham pilihan, karena volumenya bagus untuk hari ini untuk Crash ya. Di area support, dia breakout dari resistennya, tutupan 3460. Ini bagus kalau saya lihat dari Crash sendiri. Nah, tadi saya masukin itu di 340 sampai 342, tutupannya Crash di 346. Masih ada punya potensi untuk melanjutkan aksinya ke target di 360 sampai 372 untuk Crash. Kemudian stop loss-nya Crash sendiri juga perhatikan di 326 Pak David. Dengan posisi teknikal saat ini Pak Peter, lebih ke arah jangka pendek, jangka menengah saja Pak?
Kalau saya lihat keras bisa untuk jangka pendek boleh ya. Untuk pendeknya di 362 ya 360 sampai 372. Tapi apabila memang untuk teman-teman yang suka swing bagaimana bisa sampai ke 420 sampai 436 Pak David untuk area swing untuk keras. Baik, dari sisi fundamental keras mendapatkan suntikan dana dari Danantara. Ini memberikan efek juga tidak sih Pak? Dan kepercayaan dari investor terhadap kinerja ke depannya dan tercermin dari sisi teknikal penguatannya. Iya betul, tentu pasti ada Pak David, dan apalagi hari ini dia volumenya cukup bagus ya. Bagus, menurut saya bukan cukup lagi, tapi bagus Pak David untuk keras, makanya masuk ke saham pilihan untuk hari ini, untuk keras. Baik, sambil yang terakhir Pak dari produsen rokok, Anda rekomendasikan WIM. Saya akan coba cek di penutupan hari ini melesat di 7%, di 17,85. Rekomendasi, support dan resisten untuk WIM. Ya, untuk WIM sendiri, catatan tadi di 1720 sampai 1750, tutupan WIM ditutup dengan bagus juga di 1785. Apabila besok teman-teman mau ambil tawar-tawar di 1720 sampai 785 juga masih oke untuk WIM. Targetnya masih di 1850 sampai 1900. Kemudian untuk stop loss-nya apabila di 1660 saya anjurkan untuk stop loss dulu Pak David. Baik. WIM. Jangka pendek dan menengah Pak untuk WIM? Untuk WIM saya lebih prefer untuk jangka pendek saja. Ya. Kalaupun misalnya jangka menengah bisa ke mentok-mentoknya di 1930 untuk WIM, Pak David. Baik, penutupan hari ini di 1785 melesat di 7,53%. Dibandingkan dengan saham-saham produsen rokok lainnya Pak, di mana posisi WIM jika dibandingkan dengan HMSP dan juga Gudang Garam, dan juga ada saham emiten rokok lainnya? Kalau saya lihat dari HMSP kemudian Gudang Garam, bentuk chartnya hampir-hampir sama Pak David, hampir-hampir sama. Cuman bedanya saya kenapa di WIM ini fraksinya kan fraksi 5 Pak David. Iya. Jadi saya lihat menarik lah untuk diamatin fraksi 5. Untuk HMSP juga menarik, sebetulnya sama-sama menarik juga. Cuman saya lebih cenderungnya ke WIM sih. Kita lihat ke WIM, kok lihat punya potensinya secara candle pun juga masih lebih bagus WIM dibandingkan HMS. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada NES, MTEK, KRAS, dan WIM, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan memberikan kabar baik karena di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke zona hijau dengan ditutup menguat di 0,13% dan ditutup di level 8.944.813, di mana secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8959, intraday tertinggi hari ini di 8970, dan ini juga tampaknya merupakan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa, sempat melemah ke 8916. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah tipis di 0,09%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,70%, LQ45 menguat di 0,72%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, sektor industri memimpin penguatan di 2,40%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,18%, transportasi dan logistik melemah paling dalam di 1,83%, dan konsumsi primer melemah di 0,93%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham komoditas dan juga sektor barang baku. Antam ditutup menguat 3850, transaksi 2,3 triliun rupiah. BP hari ini melesat di 180, NCKL juga naik signifikan di 1400, Aman masih melanjutkan penguatannya meskipun sudah meninggalkan level 8.000-an kembali. Terakhir, pemirsa, saham-saham yang hari ini menjadi deretan top losers ada Bufa, terdampak profit taking melemah ke 15.30, Mas 5450, CBDK masih melanjutkan pelemahan di 7575, dan INDF juga melemah di 6725. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Peter, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama menanyakan saham Supa, Pak. Anak usaha dari MTEK, ada Bapak Andra dari Kerinci, Jambi. Saham Supa masih hold semenjak IPO, apakah sudah cocok jika ingin average up untuk posisi penutupan hari ini, rebound signifikan. Kemudian Supa juga ditanyakan oleh Bapak Jason Johan dari Jakarta, baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? Tutupan di 1220 ya Pak. Untuk misalnya mau masuk, kita perhatikan besok Supa, apabila dia bukaan di atas 1230 mau masuk masih oke. Dengan kita lihat acuannya semoga dia bisa di atas 1350. Jadi Baik. perhatikan punya resisten 1350. Apabila Supa besok bikin low baru di bawah 1120, hindari dulu, kita tunggu momentum untuk masuk. Untuk Baik, Supa itu. satu lagi sudah punya di harga IPO, Pak, dengan sudah mengalami penguatan signifikan, momen untuk average up tidak? Kalau untuk saya sudah dari kemarin sebetulnya kalau mau average up. Cuma kalau memang mau average up, kita tunggu besok di atas 1230 atau tidak dia besok. Baik. Kita tentukan di sana. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Peter menanyakan saham Ratu sudah ambil posisi di 10.650, support dan resistennya. 10.650 ya. Ya. Oke, baik. Kita lihat Ratu tutupan di 10.025. Perhatikan supportnya Ratu ada di 9.900 sampai 9.950. Itu area supportnya. Di bawahnya lagi ada di 9.325. Kemudian apabila besok Ratu bisa di atas 10.500, dia punya potensi untuk bisa ke 10.800 sampai 11.250. Itu untuk target jangka pendek. Untuk swingnya Ratu bisa punya potensi ke 12.900. Itu Pak. Baik, selanjutnya masih dari saham barang baku, Pak, MBMA, tentang support dan resistennya. Tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum? Oke, untuk MBMA perhatikan supportnya ada di 635 sampai 640. Nah, untuk resistennya sendiri perhatikan di 705 sampai 750. Nah, kita juga amatin juga apabila dia bisa besok bisa di atas 690 itu lebih bagus, apalagi di atas 705 ya. Ya. Itu resisten terdekatnya untuk MBMA. Baik, selanjutnya menanyakan saham SMDR, Pak. Ada Bapak Kristo dari Jatinagor ini. Saham-saham dari transportasi dan logistik SMDR, Pak, di level 435, analisis dan rekomendasinya. Sektor transportasi logistik juga memimpin dari sisi pergerakan sektoral. SMDR juga salah satu menjadi penopangnya. Namun dalam beberapa hari perdagangan terakhir sudah berbalik melemah kembali, Pak Peter. Untuk SMDR sendiri tutupan di 422, dia bikin low baru hari ini. Jadi sudah dari hari kemarin sampai saat ini dia juga bikin low baru. Kalau saya pribadi untuk SMDR sudah take profit dulu ya Pak ya. Nah kita akan tunggu momentumnya lagi. Kita pantau di area 400 sampai 405, 410. Apakah dia mantul atau tidak. Kalau dia misalnya masih bikin low baru, jangan diikutin untuk SMDR. Jadi saya sarankan untuk SMDR ya take profit dulu Pak David. Baik. Selanjutnya menanyakan saham PTRO, Pak. Harga average-nya di 10.000. Ada Bapak Laksa ini hari ini mengalami pelemahan. Untuk strategi menjaga cuan maksud saya yang sudah ada di 10.000, Pak. Kalau sudah punya di 10.000 sampai sekarang lumayan ya. Udah di atas berapa nih? Di atas 7% ya. 11.875. Kalau saya anjurkan Bapak pasang trailing stop ya Pak. Bapak lihat di sekuritas Bapak, apakah memang ada trailing stop auto, ini akan sangat membantu sekali. Nah, atau mau pakai trailing stop manual, apabila dia besok bisa di bawah, sebentar saya amatin ya, hati-hati apabila di bawah 11.250, saya anjurkan memang Bapak untuk taking profit dulu. Dia akan bisa kembali ke area 10.150. Profit taking di level berapa Pak?
profit takingnya trailing stop manual ya Pak ya. Trailing stop manual di 11.250. Jadi kalau misalnya besok ternyata masih mantul ke atas ya tahan. Baik. Untuk PTRO. Kita ke Padang, Sumatera Barat, Pak. Ada Pak Dedi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham CDIA masih downtrend kah atau sudah ada tanda pembalikan arah secara teknikal? Selama 1 bulan terakhir ini CDIA memang downtrend, cuman secara keseluruhan dia masih masuk ke trend sideways-nya Pak Dedi. Nah, tutupan di 1655 ya, dia punya support terdekat di 1645. Besok kita bisa perhatikan. Kalau dia breakdown 1645 berarti CDIA mulai waspada, hati-hati, apalagi kalau dia breakdown di 1590 supportnya itu hati-hati. Namun apabila besok CDIA punya volume dan di atas 1700, ini merupakan suatu tanda titik balik bahwa kita boleh masuk lagi untuk CDIA. Itu Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham BEEF, Pak, BEEF. Pemerintah melanjutkan MBG, kemudian perusahaan Korea masuk ke BEEF. Bagaimana prospeknya? Hari ini saham BEEF, Pak, melemah, ditutup di zona merah dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan. Untuk BEEF sendiri secara keseluruhan juga trennya juga sideways. Sekarang ada di area-area supportnya di 450 ya. Perhatikan BEEF juga apabila dia besok bisa di atas 460, ini masih termasuk oke, Pak David, dengan target jangka pendeknya di 525. Baik. Nah, kalau sampai misalnya dia di bawah 402, BEEF sudah tidak menarik ya Pak ya. Oke. Selanjutnya menanyakan Antam, Pak Purnomo, tadi juga sempat kita ulas, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Lestari dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Kalau mau entry di harga berapa Pak? Support dan resistennya untuk MINA, MINA. Untuk MINA ya? Ya. Untuk MINA sendiri saat ini tutupan di 478, dia bikin low baru Bu. Jadi kalau saya akan amatin dulu, wait and see dulu. Besok apakah dia bisa kembali di atas 500? Kalau di atas 500 kita mau masuk kembali, MINA masih oke. Cuman kalau besok dia bikin low baru, wait and see dulu. Perhatikan di area 420 dan di 390. Perhatikan di area-area itu ya Bu ya. Baik. Kita ke Maluku Utara, Pak Peter, ada Kobo. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BKSL, Pak. Harga average-nya di 149. Tetap hold, tapi lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak Peter. Untuk jangka panjang sendiri, untuk BKSL masih bisa hold, ya. Perhatikan kalau misalnya dia di bawah 138, mulai lampu-lampu kuning, ya. Apabila di bawah 128, ini sudah tidak menarik secara teknikal untuk BKSL. Harapannya BKSL bisa break up ya, break out dari 153. Targetnya bisa di 165 sampai 166 untuk target swing pendeknya. Untuk swing jangka panjangnya bisa 190 sampai 193, Pak. Baik. Selanjutnya ada Bapak Pendi, Pak, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham BUVA, Pak. BUVA. Sepekan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tengah-tengah saham middle dan small cap mendominasi juga. Pak Peter, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam analisis dan rekomendasinya dan prospek untuk BUVA. Untuk BUVA sendiri tutupan di 1530 ya, dia ada di tengah-tengah area sideways selama 1 bulannya ini. Perhatikan BUVA apabila dia di bawah 1420, menurut saya pribadi itu sudah acuan memang untuk DTP atau stop loss dulu di area sana. Iya. Kalau mulai lampu-lampu kuning apabila dia di bawah 1475 ya Pak, 1475 mulai hati-hati di sana. Harapannya besok dia punya potensi ke atas, areanya ada di 1850 untuk swingnya ya, jadi dikurangin 2 tick ya, 1840 lah Pak, kita bisa taking profit di area sana. Baik, dari Medan ada Bapak Mahmudin Siregar, Pak, menanyakan saham UNTR sudah punya di harga 29.000, masih di level atas sepertinya. Apakah masih bisa di hold atau target price terdekat di posisi penutupan perdagangan hari ini? Oke, untuk UNTR di hold Pak, ini bagus sih. Hari ini dia masih bagus, nggak bikin new low ya. Untuk besok perhatikan low-nya di 31250. Apakah dia break new low? Kalau dia break new low berarti Bapak udah bisa untuk sebagai trailing stop dulu ya Pak ya. Pasang TS trailing stop di taking profit dulu untuk UNTR. Baik. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham ADMR Pak. Salah satu saham yang juga naik signifikan dalam beberapa hari terakhir, sudah punya di 1835 Pak Peter, dijual atau di hold terlebih dahulu, dan harga support berapa yang harus dijaga? Oke, 1835 ya, sekarang 1855, cuan tipis ya, cuan tipis. Hati-hati, perhatikan apabila supportnya di 1815, dia bikin low baru, ini udah nggak menarik untuk ADMR. Namun apabila dia besok bisa break 1890, ini
bisa di hold dulu dengan kita lihat resisten berikutnya ada di 1960. Ya. Ya, jadi Ibu misalnya Bapak mau taking profit di 1950 masih oke. Baik, kali ini kita ke Kebumen, Pak. Di Jawa Tengah ada Bapak Budi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham Inco, Pak, hari ini juga melesat cukup signifikan. Analisis dan rekomendasinya untuk Inco. Inco sudah jelas pasti pasang trailing stop, tepatnya di 6325. Pasang trailing stop untuk Inco ada di 6200, ya. Trailing stop di 6200 menjadi acuan. Apabila dia di bawah 6200 besok, saya anjurkan untuk taking profit. Namun apabila dia besok bisa di atas 6500, tentu pasti hold untuk Inco. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham CPRO, Pak. Hari ini melemah dalam, sepertinya baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak untuk CPRO, Sentral Proteina Prima Tbk? Untuk CPRO dia masih mantul ini ya. Hari ini dia mantul di area 68 ya, betul ya. 68. Kita perhatikan untuk CPRO, apabila Bapak masih tertarik dengan CPRO, kita lihat apakah dia besok bisa di atas 74. Ya. Kalau di atas 74, kita mulai masuk lagi dengan target tipis-tipis, 78 resistennya. Kalau misalnya mau target yang cukup lebar, ada di 86 sampai 88, Pak, untuk CPRO. Oke, selanjutnya ada Bapak Robertus, Pak, menanyakan Adaro di 1725, singkat saja, Pak. Adaro 1725, Ya. kalau ada di situ pasti pasang trailing stop, hati-hati acuannya di 1965, itu untuk trailing stop ada di area sana, Pak, untuk Adaro. Baik, jawaban untuk Bapak Robertus untuk Adaro di 1725, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Peter, terima kasih sudah bergabung, Pak. Sehat selalu, Pak Peter. Selalu sehat, cuan-cuan untuk semuanya. Baik, terima kasih ada Bapak Peter Susilo, Branch Manager of YB Gocuan Semarang. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.